Selamat sore Ibu Sul. Sore Pak Alin. Ya, kalau saya melihat dari raut wajahnya Ibu Sul, kayaknya kelihatan agak gelisah begitu mungkin. Iya Pak Alin, saya lagi ada sedikit problem tentang masalah saya Pak Alin. Iya. Jadi, jadi ya betul Bu Sul, karena dapat dilihat dari raut mukanya Bu Sul bahwa Bu Sul lagi pingin ya berbagi mungkin dengan saya sehingga kita dapat bertemu ngobrol di sini. Iya Pak Alin. Jadi gini Pak Alin. Eh, Gimana ya? Di kelas itu Pak Alin banyak sekali anak-anak yang kurang fokus begitu dalam belajar. Padahal kan eh, mereka itu padahal kan saya sudah mengajar, kemudian mereka itu banyak yang bermain atau tidak, itu tidak mengerjakan tugas, padahal sudah dijelaskan sama mereka bagaimana apa perintah-perintahnya atau tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Tapi ada beberapa atau sebagian siswa itu yang tidak mau sama sekali mengerjakan tugas, bahkan ada yang tidak mau menulis. Seperti itu, Pak Alin. Mereka hanya melihat saja. Kemudian eh, apa namanya, ketika misalnya ditegur begitu, Pak Alin, mereka cuman ya seperti itu, diam saja, tapi tetap tidak mau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan kepada mereka. Seperti itu Pak Alin. Jadi Ya, bikin membuat saya jadi agak gimana gitu. ya. Mungkin dari pembicaraan kita sekarang, apa yang Ibu Sul ingin dapatkan begitu? Saya kan begini Pak Alin, namanya kita itu mengajar sebagai guru. Saya ingin anak-anak itu eh, mendapatkan pemahaman yang baik di dalam pelajaran saya. Ya, Saya ingin setiap anak itu bisa paham dengan materi yang saya berikan, tapi kenyataannya masih banyak siswa itu yang kurang paham Pak Alin dengan ya, apa yang saya jelaskan. Bahkan beberapa dari mereka itu yang seperti tadi Pak Alin tidak mau mengerjakan tugas. Padahal kan harusnya kalau untuk apalagi imbasnya ketika mereka tidak mengerjakan tugas itu, berarti kan mereka tidak bisa mendapatkan nilai Pak Alin, seperti ya, itu. ya, Kan benar-benar. seperti yang kita lihat-lihat ya Pak Alin ya, kalau di pelatihan itu kan anak-anak semuanya mengerjakan tugas ya Pak Alin, tapi kan Ya, pada kenyataannya anak-anak itu tidak mau seperti itu, atau bahkan ada yang tidak mau memperhatikan, dan bahkan ada yang keluar-keluar dari kelas, keluar masuk kelas seperti itu Pak Alin. ya, oke Bu Sul. Jadi mungkin dari pembicaraan kita ini mungkin Bu Sul ingin mendapatkan ide-ide yang baik begitu ya, ide-ide yang segar terkait anak-anak yang malas begitu, yang malas untuk mengerjakan tugas daripada Ibu Sul. Jadi Bu Sul, mungkin dari sini Bu Sul bisa mendeskripsikan lebih jauh tentang ide-ide segar yang Ibu maksudkan tadi, bahwa anak-anak ya apa ya, kurang begitu apa fokus, kurang begitu apa giat dalam mengerjakan tugas. Mungkin Bu Sul dapat bayangannya dari mana kira-kira anak-anak yang malas dalam mengerjakan tugas ini? Hmm,
Kalau menurut saya Pak Alin, mereka itu, ada beberapa anak-anak itu tidak fokus itu karena yang pertama mereka keasikan bermain Ya. handphone. Hmm. Kemudian ada lagi yang karena mereka kayaknya kelelahan Pak Alin pada saat, malam mereka itu hanya, bermain game, seperti itu Pak Alin. Jadi saya juga sempat tanya ke mereka kenapa mereka terlihat sangat, letih, lesu, dan tidak mau mengerjakan tugas, begitu Pak Alin. Terus jawaban mereka, mereka mengantuk, seperti itu. Terus pas saya tanya, itu, kenapa ya kalian bisa mengantuk seperti itu di jam Oke. pagi seperti itu atau di jam-jam 10? Apakah terus saya tanya ke mereka, apakah tidurnya mereka tuh jam berapa? Mereka bilang mereka tidur jam 2, ada yang tidur jam 3, seperti itu Pak Alin. Jadi, mungkin itu ya salah satu penyebabnya anak-anak susah untuk fokus. Ya, jadi Kemudian mungkin bagaimana Bu Sul? kemudian ada lagi kan, ada anak-anak yang mungkin di masa puber ya Pak Alin. Jadi pada saat, kita mengajar itu mereka, mencuri-curi waktu untuk chatting gitu sama sama, pacarnya, seperti itu Pak Alin. Jadi mereka jadi hilang fokus gitu untuk belajar. Mhm, oke, baik. Jadi tentunya dari apa yang Ibu Sul sampaikan, Ibu Sul dapat merasakan ya, ya perbedaan mungkin anak-anak yang tadi yang giat belajar, motivasinya bagus, dan anak-anak yang tadi yang kurang giat atau termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, Jadi kalau malasnya kira-kira Ibu Sul lihat tadi segi mana ya Bu Sul dari kira-kira kalau di dalam kelas? eee saya lihat itu dari mereka tidak mau mengerjakan tugas Pak Alin, Iya, seperti itu. jadi Kemudian tidak mau. nanti saya sampaikan, "Kok kalian hanya diam saja, tidak mengerjakan tugas?" Nah, baru itu mereka ngambil bukunya, "Kok nggak ada buku? Kan ini saya, kalian punya tugas kelompok." Tapi ada sebagian anak itu yang tidak mengeluarkan buku atau tidak membaca buku atau seakan-akan tidak peduli seperti itu. Oke, Tapi itu tadi yang saya tanya, mereka memang dalam kondisi yang kurang kurang fit, seperti itu. oh, Karena memang, eee, banyak Pak Alin, anak-anak itu yang tidurnya itu di atas dari jam 2 Pak Alin sekarang ini. Merata mereka tidur di atas jam 2. Dan kalau menurut saya ya Pak Alin, itu kan, pertama bikin mereka nggak fokus untuk belajar, kemudian yang kedua, itu bisa mengganggu kesehatannya mereka sendiri kalau dalam jangka waktu lama. iya iya Bu Sul. Eh, mungkin Ibu Sul punya rencana untuk kedepannya, ada rencana apa ya Bu Sul untuk kedepannya kira-kira dalam. Kal Kalau untuk ke depannya Pak Alin, eee, gimana ya, saya itu ingin, eee, menyampaikan itu kepada mungkin wali kelasnya. Ah, Ingin menyampaikan kepada wali kelas tentang keadaan anak-anak tersebut. Dan, saya juga ingin, eee, memberikan mungkin ya agar, edukasi mungkin ya kepada orang tua, agar mhm, supaya bisa menjaga anak-anaknya karena kan, eee, keterbatasannya kita ya Pak Alin, untuk iya, anak-anak yang berada di rumah kita kan tidak bisa mengatur anak-anak yang sudah berada di rumah dan mereka memang tidur di waktu di jam-jam yang sudah lewat dari tengah tengah malam, Pak Alin. iya, Jadi iya. mungkin kita butuh kerjasama dengan orang tua ya untuk membantu agar anak-anak kita itu bisa tidur lebih cepat dan akhirnya mereka bisa bangun lebih cepat. Oke, ya ya baik. Jadi mungkin
seperti yang Ibu sampaikan tadi ada kerjasama ya dengan orang tua begitu. Nah, kemudian Bu Sul, kira-kira dalam hal ini ada teman Ibu Sul atau teman sekolah, rekan sejawat gitu yang mungkin bisa membantu Ibu dalam hal ini? Mungkin kita bisa sampaikan kepada ini ya mungkin, Pak. Ya, Pak Alin, kepada kepala sekolah ya mungkin ya, supaya mungkin bisa memberikan mengundang orang tua ya mungkin Pak Alin, agar ya, supaya kita bisa memberikan edukasi parenting kepada orang tua, memang untuk menjaga anak-anaknya itu, eee, bagaimana mereka tidak, kecanduan gadget atau membatasi mereka bermain gadget mungkin ya Pak Alin. Karena banyak sekali orang tua itu yang membiarkan anak-anak mereka bermain gadget itu sampai pagi, Pak Alin. Itu juga salah satu penyebab anak-anak itu banyak yang terlambat, Pak Alin. Karena ya. mereka main gadgetnya itu sampai jam 3, jam 4. Akhirnya mereka tidak bisa bangun dengan cepat di pagi hari. Itu juga jadi saya itu ingin kayaknya mungkin kita bisa konsultasi kepada sekolah mungkin ya, Pak Alin. Oke. Nah, selanjutnya Usul mungkin sekarang target dan rencana Ibu Sul untuk menyelesaikan ini kira-kira kapan waktunya persoalan Ibu ini? Jadi target Ibu dalam menyelesaikan persoalan ini kira-kira Ibu punya waktunya kapan gitu? Kalau menurut saya sebaiknya secepatnya Pak ya, Pak Alin ya, agar, masalah anak-anak ini bisa segera teratasi gitu. Karena memang, eee, memang selain karena kita sebagai guru, kita bisa mengendalikan anak-anak di rumah. Tapi kalau di sekolah, maaf ya Pak Alin, di sekolah. Tapi kalau di rumah, yang bisa mengendalikan anak-anak itu kan orang tuanya. Jadi kayaknya secepatnya atau sesegera mungkin kita nanti bisa menunggu lagi sama bagaimana persetujuan mungkin ya dari Bapak Kepala Sekolah, kita bisa mengundang orang tua untuk memberikan edukasi-edukasi parenting. Karena kan, Ya. eee, memang orang itu kalau kurang tidur ya Pak Alin, Pak Alin pernah merasa tidak kalau kurang tidur terus, eee, untuk harus belajar atau harus Ya, bekerja? betul. Iya, Ya, setengah mati ya Pak Alin? ya, oke, ya, betul betul Iya, Bu. dan itu sudah, merajalela gitu loh Pak Alin di kalangan anak-anak kita sekarang ini. Oke, berarti dalam hal Mmm, ini Usul akan secepatnya ya akan menyelesaikan persoalan-persoalan ini mungkin dalam seminggu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi secepatnya biar kita juga bisa tahu perkembangan progres dalam seminggu apakah ada perubahan atau tidak dari apa yang Ibu Sul sampaikan tadi dan apa yang Ibu Sul nanti akan rencanakan yang akan direncanakan. Jadi mungkin minggu depan bisa ya Bu Sul sampaikan seperti tadi ya, agar kita bisa tahu progresnya. iya Pak Alin, Ya, saya memang ingin secepatnya kalau bisa ya minggu ini atau minggu depan itu bisa kita sampaikan kepada kepala sekolah dan, semoga kepala sekolah bisa setuju Pak Alin dengan rencana kita ini. Karena memang ini sangat berdampak Pak Alin bagi anak-anak kita sekarang. Memang, pengaruhnya sangat besar ya Pak Alin. iya benar-benar. Iya, karena bagaimanapun gaya belajar yang kita berikan ketika, anak-anak itu tidak bisa fokus karena kondisi kondisi mereka memang Pak Alin, kondisi mereka Iya atau benar. kesiapan belajarnya mereka itu memang tidak siap karena memang kondisinya mereka dalam keadaan kurang fit gitu, kurang sehat, kurang enak badan.
mengantuk, seperti itu Hmm, Pak Alin. oke, iya. Mhm. Jadi mungkin minggu depan Bu Sul kita bisa ketemu lagi ya. Sekaligus mungkin kita akan bahas apa yang Ibu alami, sekaligus mungkin kita bisa lebih mengetahui apa ya perkembangan daripada anak-anak yang Ibu sampaikan tadi. Iya Pak Alin. Pak Alin, makasih banyak ya atas waktunya. Pak Alin mau mendengarkan curhatan dari saya, seperti itu. Bu Sul sama-sama insya Allah dapat mencerahkan lah kepada Ibu Sul tentang apa yang kita komunikasikan pada sore hari ini. Iya. Terima kasih Bu Sul. Iya, terima kasih Pak Alin. Selamat sore. Sore. Oke Bu Sul, mungkin selanjutnya tukaran ya Bu Sul kita Iya, untuk ya, oke silakan Bu Sul. iya, siap. Eh, Assalamualaikum Pak Alin, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat-sehat Bu Sul. Oke, saya lihat Pak Alin ini kelihatan agak bingung ya, atau ada yang mungkin kurang nyaman ya akhir-akhir ini. Kira-kira apa ya Pak Alin? Ya benar memang pada minggu-minggu kemarin itu saya merasakan apa ya rasa kegelisahan begitu yang timbul dalam diri saya pribadi berkaitan tentang mungkin tugas saya di sekolah usul seperti itu. Oh iya 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 iya. Terus gimana Pak Alin? Apa ya yang terjadi? Nah, yang saya rasakan di sekolah bahwa saya sebagai seorang pendidik tentu menerapkan juga eh, cara tata tertib disiplin siswa dalam berpakaian dan ini kita sama-sama rumuskan, kita sama-sama sepakati antara guru, kemudian orang tua dan siswa. Namun, Iya Bapak. namun terkadang saya melihat eh, ada beberapa siswa juga yang tidak mau bahkan tidak mau peduli tentang cara berpakaian yang baik, disiplin berpakaian, kerapian berpakaian, dan saya juga sedikit merasa apa ya stres juga ya Bu, karena begini ya dari teman-teman juga di antara kita guru-guru ada juga yang kurang begitu ya, kurang peduli dan kurang berinisiatif dalam apa ya memberikan teguran, nasihat dan bimbingan kepada anak-anak yang tadi yang eh, tidak berpakaian secara tertib dan tadi disiplin gitu. Oh begitu ya Pak Alin. Jadi kalau saya tangkap nih Pak Alin, Bapak Alin itu mengalami yang namanya kurang, apa ya, kurang nyaman gitu dengan keadaan lingkungan sekolah yang di mana anak-anak ini banyak anak-anak yang kurang melaksanakan ketertiban atau disiplin di sekolah ya Pak Alin. Misalnya pakaian kurang rapi ya? Iya, Ya terus kurang yang lebih. menjadi, tantangan dari Pak Alin ini adalah guru ya yang kurang kerjasama? Iya benar-benar. Iya, oke. Iya. Kalau menurut Pak Alin, kira-kira sebenarnya apa, yang terjadi di balik tantangan ini Pak Alin? Ya kalau sepengetahuan saya dan analisa saya ketika melihat persoalan ini terjadi di sekolah, ini saya melihat bahwa kurangnya mungkin apa ya kesadaran, kemudian apa
sosialisasi dari teman-teman, baik rekan sejawat di antara kita guru-guru, kemudian itu ya, eh, tidak memberikan kurangnya memberikan edukasi tentang cara berpakaian yang rapi, yang Iya, baik, iya. bisa itu. Iya, iya, iya. Benar, Pak Alin. Eh, Kemudian kira-kira Pak Alin, bagaimana ya perasaannya Pak Alin dengan situasi seperti ini? Ya, dalam situasi tentu seperti ini saya yang melihat langsung tentang kondisi di lapangan, ya saya merasa prihatin juga, prihatin, kemudian apa ya tadi ya, apa, di antara gelisah, kemudian Iya, juga sedikit apa ya, marah juga timbul persoalan seperti itu. Namun ya karena apa, ya timbul semua apa pikiran-pikiran seperti itu ya. Namun yang jadi juga persoalan saya ini teman-teman saya juga kan, rekan-rekan iya, teman-teman saya juga, jadi saya mau marah juga, saya mau berikan itu, padahal ini sudah sering juga mungkin di setiap apa ya, ada pertemuan begitu ya, kita selalu memberikan penyampaian kepada mereka seperti itu. iya. Nggak enakan juga ya Pak Alin ya. Seperti itu ya mungkin Ya, rasanya. Tapi Pak Alin kalau misalnya nih Pak Alin, apa ya kira-kira dampak kalau misalnya situasi ini dibiarkan gitu terhadap, terhadap lingkungan di sekolah begitu kira-kira dampaknya buat, menurut Pak Alin? ya, baik. Jadi kalau dampaknya saya merasakan begini, akan berdampak pada proses pembelajaran kita yang di sekolah. Karena tentu dalam proses pembelajaran itu baik di sekolah maupun di dalam kelas, tentu kita apa, memerlukan kenyamanan dah, kenyamanan kita ketika berada dalam kelas, kemudian apa, di antaranya tentu dengan cara berpakaian anak-anak ini, karena kita kan sebagai pendidik mendidik ya, memberikan pemahaman, kemudian Iya, iya. melatih mereka, menumbuhkan karakter mereka supaya lebih apa ya, lebih disiplin, kemudian lebih lebih tertib lah begitu, berkaitan tentang tadi persoalan salah satunya dari cara berpakaian mereka. Sebab kalau berpakaian yang tidak rapi, compang-camping, kemeja di luar, itu kemudian ada celananya yang robek begitu, itu akan memberikan pengaruh yang besar juga dalam proses pendidikan seperti itu. Iya, benar ya Pak Alin. Memang kalau dibiarkan memang akan berpengaruh sangat besar ya di pendidikan karena memang kita itu harus membiasakan gitu ya Pak Alin anak-anak ya untuk iya untuk membiasakan diri untuk rapi seperti itu. Iya Nah, betul. eh menurut Pak Alin nih, kira-kira apa yang perlu diubah dalam diri Pak Alin atau mungkin dalam, keadaan seperti ini kira-kira bagaimana untuk mengatasi tantangannya ini? Karena, di sini tantangannya ada 2 ya Pak Alin, eee, anak-anak yang kurang tertib, yang tidak memperhatikan ketertiban, kemudian, saya pahami tadi bahwa dari yang Pak Alin sampaikan itu, guru-gurunya juga kurang sadar ya untuk Ya mengingatkan betul. anak-anak. Ya, Kira-kira betul. bagaimana Pak Alin mengatasi tantangan ini? Ya, mungkin dalam hal mengatasi tantangan ini kan menjadi tantangan juga buat saya,
Mungkin saya bisa lebih aktif lagi ya tentang apa, khususnya bagi saya sebagai seorang pendidik memberikan apa ya, suri teladan ya pada siswa-siswi, kemudian juga kepada teman-teman saya, rekan guru-guru yang ada, kemudian Oh, lebih Natalia. apa, giat lagi dalam memberikan apa ya, edukasi, kemudian pertemuan, komunikasi dengan Hmm. mereka sejawat dalam hal Aduh, ada maunya eh, lagi tapi ini. merancang dan dalam merancang sehingga pelaksanaan apa yang telah kita sepakati, yang kita telah rencanakan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu mungkin. Iya, iya Pak Alin. Em, Pak Alin, kira-kira langkah apa yang akan Pak Alin ambil untuk memulai perubahan ya? Iya, benar-benar. Eh, kalau melihat dari persoalan ini mungkin langkah-langkah yang saya akan ambil nanti mungkin saya akan lebih berkoordinasi lagi dengan pimpinan, khususnya ke Bapak Kepala Sekolah, kemudian berkomunikasi lebih aktif, berkolaborasi lagi lebih giat dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru-guru dalam hal ya tadi peningkatan disiplin berpakaian siswa di sekolah. Seperti itu mungkin Bu Sul. Tadi kan Pak Alin menyampaikan bahwa Pak Alin itu akan, apa namanya, berkolaborasi dengan guru-guru. Kira-kira, berkolaborasi yang seperti apa ya Pak Alin untuk, dengan guru-guru agar menurut Pak Alin nih supaya, maksudnya untuk mencapai tujuan yang, eee, atau harapan dari Pak Alin tuh tadi ingin siswa menjadi tertib, ingin siswa menjadi disiplin. Benar-benar. Kira-kira kolaborasi yang seperti apa ya Pak Alin? Jadi mungkin ya kalau kalau menurut pemikiran saya lebih meningkatkan kolaborasi saya dengan teman guru-guru. Yang pertama di sekolah saya ada guru jaga, guru piket ya. Tentu kita lebih meningkatkan kolaborasi kita dalam uh, peningkatan disiplin berpakaian siswa di sekolah. Kemudian mungkin ya lebih ya intens lagi ya mungkin saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Karena Bapak Iya, Ibu wali kelas lah sebagai orang tua kedua eh, daripada anak-anak ini, sehingga saya pikir kalau kita lebih intens, lebih aktif lagi berkolaborasi dengan hal tadi dengan Bu Pikir dan Bapak Ibu wali kelas, tentu Bapak Ibu wali kelas ini akan memberikan pencerahan begitu, edukasi di kelas setiap jam pertama sampai mungkin jam keluarnya, jam terakhir tentang kerapian, pentingnya kerapian, disiplin berpakaian siswa di sekolah. Karena dengan disiplinnya berpakaian siswa itu kan menunjukkan sekolah itu punya karakter. Ya, masyarakat akan melihat gitu. dari luarnya dulu kan begitu. Ketika masyarakat melihat disiplin baiknya cara berpakaian siswa, seragamnya semua dimasukkan, tentu itu bagian keberhasilan juga dari sebuah pendidikan yang kita lakukan. Gitu. Iya, iya ya Pak Alin, luar biasa tadi. Eh, jadi kalau menurut Pak Alin ini, eh, bagaimana tindakan Pak Alin ini, kapan kira-kira Pak Alin bisa melakukannya? Apakah dalam minggu ini atau bagaimana Pak Alin? Ya, insya Allah mungkin saya bisa lakukan dalam minggu ini, minggu depan, karena kita juga baru selesai ujian sumatif ya, tengah semester. Setelah ujian tengah sumatif ini, mungkin kita sudah minggu depan kita sudah aktif lagi belajar dengan seperti biasanya. Nah, inilah momen-momen penting tentu yang saya harus kolaborasikan, saya harus diskusikan, komunikasikan dengan tadi guru pikir dan rekan sejawat atau wali-wali kelas seperti itu. So, Nah Pak Alin, tadi Pak Alin itu sudah
mempunyai jawaban ya dari Iya, permasalahan atau tantangan yang tadi Pak Alin sudah sampaikan. heeh. Nah, menurut Pak Alin nih, bagaimana kira-kira Pak Alin mengukur keberhasilan atau keberhasilan dari tindakan yang sudah Pak Alin ambil? Kira-kira bagaimana ya Pak Alin mengukur keberhasilannya? Ya mungkin, eee, ukurannya saya atau barometer saya ketika, anak-anak sini sudah tertib berpakaian, disiplin berpakaian, ya saya bisa melihat ketika anak-anak ini pada saat apel pagi ya, pertama ketika mereka masuk sekolah pada saat apel pagi, saya melihat ketika anak-anak itu sudah semuanya sudah rapi berpakaian, pakaiannya semua di dalam, kemudian ya sesuai dengan apa ya kesepakatan sekolah tadi yang telah kita sepakati. Ya mungkin di situ juga saya melihat daripada salah satu keberhasilan. Kemudian dengan disiplinnya juga siswa ketika belajar di dalam kelas dengan cara berpakaian mereka yang baik, kemudian menghargai antara teman satu dengan teman yang lain dengan bapak ibu guru. Iya, iya Pak Alin, mungkin waktunya tidak panjang ya Pak Alin karena mungkin saya akan ada urusan sedikit. Ya, Luar biasa ya Pak Alin pertemuan kita hari ini. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menjadi tantangan atau permasalahan ya Pak Alin. ya, oke, oke. Iya, Jadi terima kasih banyak juga Bu Sul telah berbagi dengan saya iya berkaitan Pak tentang Alin. salah satu persoalan yang mungkin saya uh, temui dan hadapi, dan alhamdulillah dari komunikasi ini dapat mencerahkan saya dan saya lebih sedikit tenang dan nyaman dalam melaksanakan nanti tugas saya sebagai pendidik atau sebagai guru. Terima kasih Bu Iya. Sul. Iya Pak Alin, makasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau ada apa, begitu jangan sungkan-sungkan ya Pak Alin. Iya Bu Sul. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.